Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zawa Zelebrani dengan NIM 2441100313143. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Literasi Media. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena sosial politik yang masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yaitu polarisasi politik pasca pemilu, ancaman bagi persatuan atau bagian dari demokrasi. Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam negara demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara secara demokratis. Akan tetapi, seringkali perbedaan pilihan politik yang muncul selama masa pemilu tidak berakhir ketika proses pemungutan suara selesai. Justru perbedaan tersebut terkadang berlanjut menjadi konflik sosial, perdebatan berkepanjangan, atau bahkan permusuhan di media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Fenomena inilah yang dikenal sebagai polarisasi politik. Di era digital ini, polarisasi semakin diperkuat oleh media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Karenanya, penting bagi kita untuk memahami bagaimana polarisasi politik terbentuk, dampaknya bagi masyarakat, dan bagaimana literasi media dapat menjadi solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya, apa itu polarisasi politik? Polarisasi politik adalah kondisi ketika masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda secara tajam. Dalam kondisi ini, masing-masing kelompok cenderung menganggap pandangannya paling benar dan sulit menerima pendapat dari kelompok lain. Dalam demokrasi, perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Tetapi polarisasi menjadi masalah ketika perbedaan tersebut berkembang menjadi sikap saling membenci, saling mencurigai, dan kehilangan kemampuan untuk berdialog secara sehat. Di Indonesia sendiri, fenomena polarisasi dapat terlihat dari berbagai perdebatan politik yang terjadi di media sosial. Tidak jarang, seseorang dinilai berdasarkan pilihan politiknya, bukan berdasarkan karakter atau kapasitasnya sebagai individu. Bahkan, hubungan pertemanan dan kekeluargaan terkadang juga ikut terganggu akibat dari perbedaan pilihan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik tidak lagi sekadar menjadi sarana untuk menentukan pemimpin, tetapi juga telah memengaruhi hubungan sosial di tengah masyarakat. Kemudian, apa peran media sosial dalam memperkuat polarisasi? Ada beberapa faktor yang memperkuat polarisasi saat ini, yaitu seperti media sosial, seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, yang menggunakan algoritma yang dirancang untuk menampilkan konten sesuai minat pengguna. Algoritma ini bekerja dengan mempelajari apa saja yang sering kita lihat, kita sukai, kita bagikan, atau komentari. Akibatnya, pengguna cenderung terus-menerus menerima informasi yang sesuai daripada pandangan yang sudah dimilikinya. Ketika seseorang sering melihat konten dari kelompok politik tertentu, maka algoritma akan semakin banyak menampilkan konten serupa. Fenomena ini dikenal sebagai ruang gemak. Dalam kondisi tersebut, seseorang hanya mendengar pendapat yang sejalan dengan keyakinannya sendiri dan jarang terpapar pada sudut pandang yang berbeda. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin yakin bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Kelompok yang berbeda dianggap salah atau bahkan dianggap sebagai ancaman. Selain itu, media sosial juga sering memberikan ruang yang luas bagi penyebaran hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian. Informasi yang bersifat sensasional atau provokatif seringkali lebih cepat viral dibandingkan informasi yang faktual dan berimbang. Inilah yang membuat polarisasi semakin sulit dihindari di era digital. Dampak polarisasi politik terhadap masyarakat, yaitu dapat menurunkan kualitas demokrasi. Polarisasi politik memiliki berbagai dampak negatif, yaitu dapat menurunkan kualitas demokrasi, yang mana demokrasi yang sehat membutuhkan dialog dan pertukaran gagasan. Akan tetapi, ketika masyarakat terlalu terpolarisasi, diskusi sering berubah menjadi perdebatan yang tidak produktif. Dampak kedua, polarisasi dapat meningkatkan penyebaran hoax dan informasi yang menyesatkan.
Masyarakat cenderung lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan politiknya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Polarisasi dapat mengganggu persatuan sosial. Perbedaan pilihan politik seharusnya menjadi hal biasa yang justru dapat memicu konflik di lingkungan keluarga, tempat kerja, atau bahkan dalam realita masyarakat. Dampak keempat, polarisasi juga berdampak pada generasi muda. Banyak anak muda memperoleh informasi politik melalui media sosial. Jika informasi yang mereka dapatkan itu hanya berasal dari satu sudut pandang, maka pemahaman politik mereka menjadi kurang objektif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terciptanya masyarakat yang kritis, terbuka, dan demokratis. Kemudian, literasi media sebagai solusinya. Untuk menghadapi dampak polarisasi politik, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi media. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis. Dalam konteks politik, literasi media berarti masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang diterima. Sebaliknya, masyarakat perlu memeriksa sumber informasi, membandingkannya dengan sumber lain, dan memahami konteks secara menyeluruh. Masyarakat juga perlu menyadari bahwa algoritma media sosial itu tidak selalu menampilkan informasi yang paling benar. Algoritma itu hanya menampilkan informasi yang dianggap paling menarik dan mampu meningkatkan interaksi pengguna. Dengan kemampuan literasi media yang baik, masyarakat akan lebih mampu membedakan fakta dan opini, menghindari hoax, serta lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang yang berbeda. Ya. Opini dan tanggapan saya mengenai isu tersebut. Polarisasi politik merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia di era digital saat ini. Pada dasarnya, perbedaan pandangan politik adalah sesuatu yang normal dalam negara demokrasi. Bahkan keberagaman pendapat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk berpikir dan menentukan pilihan politiknya sendiri. Akan tetapi, masalah muncul ketika perbedaan tersebut berubah menjadi sikap saling membenci, saling mencurigai, dan menolak berdialog dengan kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Dalam kondisi seperti ini, politik tidak lagi menjadi sarana untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa, melainkan berubah menjadi alat untuk mempertentangkan sesama warga negara. Saya melihat bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat fenomena tersebut. Saat ini, banyak pengguna media sosial yang lebih tertarik membaca judul daripada memahami isi berita secara utuh. Tidak sedikit pula yang langsung membagikan informasi hanya karena informasi tersebut sesuai dengan keyakinan politiknya. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi semakin dipenuhi oleh emosi dibandingkan argumentasi yang rasional dan berbobot. Selain itu, algoritma tersebut juga membuat pengguna cenderung hidup dalam lingkungan informasi yang sempit. Dan dengan pandangan kita sendiri, jarang berinteraksi dengan pandangan yang berbeda. Kondisi ini membuat seseorang merasa bahwa kelompoknya selalu benar, sedangkan kelompok lain selalu salah. Jika ini dibiarkan terus-menerus, ini dapat mengurangi rasa toleransi dan memperlemah persatuan sosial. Masyarakat perlu menyadari bahwa pilihan politik tidak boleh merusak hubungan kemanusiaan. Setelah pemilu selesai, yang tersisa bukanlah kubu-kubu politik, melainkan sesama warga negara yang memiliki tujuan sama, yaitu membangun Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sikap saling menghormati, keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, dan kemampuan berpikir kritis harus terus dikembangkan. Dalam konteks ini, literasi media menjadi sangat penting. Masyarakat tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan teknologi, akan tetapi juga harus mampu menilai apakah suatu informasi tersebut benar, objektif, dan bermanfaat. Dengan literasi media yang baik, masyarakat tidak akan mudah terprovokasi oleh hoax, ujaran kebencian, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memperuncing perpecahan. Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menjaga persatuan setelah perbedaan pilihan politik terjadi. Demokrasi yang sehat
bukanlah demokrasi yang bebas dari perbedaan, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan tersebut secara dewasa, damai, dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, polarisasi politik pasca pemilu merupakan salah satu tantangan nyata yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini. Perbedaan tersebut memang hal wajar, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa. Media sosial dan algoritma digital juga memiliki peranan besar dalam memperkuat polarisasi melalui fenomena ruang gema dan penyebaran informasi yang tidak selalu akurat. Karena itu, masyarakat diharapkan perlu meningkatkan literasi media agar mampu berpikir kritis, terbuka terhadap perbedaan, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang provokatif. Demikian video ini saya buat. Barangkali ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.